Alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu melanjutkan mentadaburi surat At-Thariq yang minggu lalu sudah kita mulai. Dan saat ini kita akan melanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa menyelesaikan satu surat di hari ini ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami dan mengambil ibroh serta melaksanakan hal-hal penting atau perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam setiap ayat di surat At-Thariq. Karena sudah ada guru kita bersama yaitu Ustadz Umar Maka untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita siang hari ini, mentadaburi surah-surah yang diturunkan Allah kepada Nabi sesuai dengan urutan turunnya kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke surah yang ke-36 sesuai dengan urutan turun, yaitu surah At-Tariq. Dan surah ini Masya Allah sudah kita mulai di pekan sebelumnya, dan hari ini adalah bagian kedua atau part 2 dari surah At-Tariq. Mudah-mudahan Insya Allah hari ini kita bisa selesai dari bagian tadabbur bagian kedua dari surah At-Tariq, dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini, Rabu 12 Juni 5 Dzulhijjah. Mari sama-sama kita memulai tadabbur Quran sesuai urutan turunnya surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, berdoa bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kepada umat yang senantiasa sabar, teguh, istiqamah di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan bahwa saat ini kita sudah disampaikan Allah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah." Tidak ada amal saleh
Tidak ada hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah dilakukan melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai ada sahabat yang bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik dari jihad? Qala na'am. Kata Nabi, iya, ia lebih baik dari jihad. Illa, kecuali kata Nabi, ada orang di antara umat Nabi Muhammad SAW keluar berjihad di jalan Allah, membawa semua hartanya dengan dirinya, falam yarji min bidzalika syai'. Lalu kemudian ketika dia jual semua asetnya, dijual rumahnya, dijual kendaraannya, dijual tanahnya, lalu kemudian berjihad di jalan Allah, dia gugur syahid dan semua hartanya juga habis di jalan Allah, barulah sama pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salah satu sebab kata ulama, kenapa begitu mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai-sampai ulama berbeda pendapat. Di antara ulama ada mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berdasarkan hadis Nabi tadi lebih utama dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau sebagian ulama tetap mengatakan bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan jauh lebih mulia dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pasti ini khilaf di kalangan ulama. Tapi ada menarik perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau mengatakan, jika yang dilihat dari segi malamnya, kalau yang dilihat adalah malam, maka malam yang paling mulia yang diciptakan Allah adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi jika yang dilihat adalah harinya, siangnya, maka yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana kita saat ini disampaikan Allah di dalam Allahu Akbar. Jangan sia-siakan. Di antara amal ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah haji, siapapun yang mampu, dan Masya Allah kita doakan agar Allah mudahkan semua jamaah haji yang saat ini sedang berhaji. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara amal ibadah yang bisa diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak puasa. Khususnya puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Mudah-mudahan insya Allah kita dimampukan Allah untuk menjaga, menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan puasa di hari Arafah. Yang kata Nabi SAW, puasa hari Arafah menggugurkan, menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Selain itu jamaah dirahmati, di antara amal ibadah yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah an-nahar, menyembelih hewan kurban. Lagi-lagi kita juga berdoa mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki bagi setiap di antara kita, dan Allah mampukan kita untuk memberikan kurban baik kita di bulan Dzulhijjah ini atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu saja sebagai mukadimah, sekedar mengingatkan jemaah rahmatullah agar kita tidak menyia-nyiakan karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita saat ini. Disampaikan Allah, dipanjangkan Allah umurnya sampai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah rahmatullah, seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita, pelajaran, peringatan Allah serta hidayat, petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabburi. Kita akan sama-sama membaca beberapa ayat yang akan kita tadabburi, melembutkan hati kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada setiap di antara kita untuk mengambil ibrah pelajaran dari bagian kedua tadabbur surah Tariq dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Silakan dibuka mushafnya. Bagi jamaah yang menggunakan mushaf cetakan Madinah, maka surah At-Tariq, surah yang ke-36 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi SAW. Surah ini adalah surah Makkiyah, lalu kemudian termasuk surah Mufassal. Ya. Surah ini adalah surah yang ke-36 diturunkan Allah kepada Nabi, walaupun urutannya dalam mushaf surah ini terdapat di urutan ke-86, surah At-Tariq, yang artinya sesuatu yang datang di malam hari, yaitu bintang-bintang. Kalau cetakan mushafnya Madinah adalah halaman 591. Sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah lembutkan, bersihkan hati-hati kita dengan bacaan-bacaan Quran kita. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin.
Ya, silakan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan, ada pengurus atau jamaah Majelis Taklim Rabbani yang membaca, berkenan untuk membaca terjemahan dari ayat 11 sampai dengan ayat 17 dari surah At-Tariq ini, dan berharap saat ini semua jamaah memegang mushaf supaya memudahkan insya Allah mengikuti tadabbur hari ini. Silakan, ada yang sudah ditunjuk, Mbak Ari. Mbak Ike, silakan Mbak. Baik. Terjemahan surat At-Tariq ayat 11 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sebentar. Ya. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguh mereka orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana atau tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik jamaah rahmatullah yang sudah sama-sama membaca surah At-Tariq ayat 11 sampai dengan ayat 17, dan Masya Allah terima kasih banyak Mbak Ika yang baru saja membacakan terjemahan surah At-Tariq ayat 11 sampai dengan ayat 17. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya singkat insya Allah kita hubungkan bagian kedua ini dengan bagian pertama dari surah At-Tariq. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ardh yang telah menurunkan Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai firman-Nya di surah At-Tariq dengan dua kali sumpah. Yang pertama, Allah bersumpah dengan langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan sesuatu yang muncul, yang datang di malam hari, At-Tariq, yaitu bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya di langit. Kita sudah menjelaskan bahwa kalau ada sumpah, ada qasam dalam Quran, itu berarti ada perkara penting yang Allah ingin tegaskan, yang Allah ingin sampaikan kepada orang-orang yang membaca mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang memiliki, kecuali dengan makhluknya yang agung. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan, merenungi, melihat, memperhatikan kuasa Allah pada penciptaannya, kuasa Allah pada makhluknya yang Allah ciptakan di semesta ini, termasuk makhluk yang Allah bersumpah dengan. Apa yang Allah ingin tegaskan dengan dua sumpah di awal surah ini? Allah menegaskan kepada kita semuanya, in kullu nafsin lamma 'alaiha.
bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah, ada malaikat yang diciptakan Allah untuk menjaga setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu pasti ada penjaganya. Yang ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana juga Imam Qatadah. Yang dimaksud penjaga di sini adalah malaikat Allah yang senantiasa menjaga manusia, mencatatkan setiap amal, ucapan, perbuatan mereka, termasuk mencatatkan amal, rezeki, ajal setiap manusia. Orang beriman ketika mendengarkan ayat ini jemaah rahmat Allah, mengajarkan kita, mengingatkan bahwa kita ini senantiasa dalam penjagaan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kuasa Allah dan kecintaan Allah kepada manusia, khususnya kepada kita umat manusia. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di ayat berikutnya Allah perintahkan kepada seluruh manusia, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kepada setiap manusia, kepada kita semuanya, agar senantiasa memperhatikan kuasa Allah dalam penciptaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan? Ini sudah kita jelaskan detail, Masya Allah. Siapapun yang memperhatikan bagaimana proses penciptaan manusia, mulai dari ketika seorang suami mendatangi istrinya. Seorang laki-laki sekali mendatangi istrinya ternyata mengeluarkan 20 sampai 300 sel. Dan ternyata yang menjadi manusia cuma satu. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kemudian ketika sudah bertemu dengan sel telur, proses mereka dalam janin 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari berbentuk darah, 40 hari berbentuk segumpal daging. Dan selama manusia itu dalam janin, dalam proses ini, ia senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah melihat kuasa Allah pada penciptaan manusia, kalau kita sudah senantiasa merenungi bagaimana kuasa Allah dalam penciptaan manusia, maka kita tidak akan pernah meragukan kuasa Allah dalam menghidupkan manusia pada hari kiamat. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan jemaah rahmat Allah untuk memperhatikan kuasa Allah pada penciptaan kita. Bagaimana kita diciptakan? Karena kalau engkau sudah melihat bagaimana engkau diciptakan Allah, kuasa Allah, penjagaan Allah sampai kita lahir di atas muka bumi ini, maka tidak mungkin kita sedikit pun ragu akan kuasa Allah untuk menghidupkan kita. Tapi kan sebagian manusia meragukan kekuasaan Allah menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat. Aidza mitna wa kunna turaba, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mustahil, tidak mungkin kami ini yang kalau sudah mati berubah menjadi tulang belulang, berubah menjadi tanah. Inna lanab'utsuna khalqan jadida, apakah mungkin kami ini diciptakan, dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Allahu Akbar. Itu kira-kira beberapa poin penting jemaah rahmat Allah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di bagian kedua ini kembali Masya Allah, Allah bersumpah di tengah-tengah surah At-Tariq ini. Wassama'i dzatir raja'. Allahu Akbar. Ya. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di awal surah Allah bersumpah dengan langit. Di ayat 11 ini, di pertengahan surah At-Tariq ini, Allah juga kembali bersumpah dengan langit. Dan Masya Allah, ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Allah itu berulang-ulang di dalam Quran bersumpah dengan langit. Bahkan Allah berulang-ulang mengingatkan kita umat manusia untuk senantiasa memperhatikan, melihat, merenungi kuasa Allah pada penciptaan langit. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i
kaifa rufi'at. Akan tetapi di ayat ini jemaah rahmatullah, Allah bersumpah dengan langit dzatir raja. Allahu Akbar. Apa itu langit sama dzatir raja? Yaitu langit yang mengandung air, yang menurunkan hujan. Menarik di sini jemaah rahmatullah karena di ayat ini Allah menamai hujan itu dengan ar-raja. Nanti kita bahas kenapa hujan itu, karena Masya Allah Quran itu setiap kalimatnya, pemilihan kalimatnya itu terbaik dari sisi Allah. Ada i'jaz ilmi. Apa itu i'jaz ilmi? Mukjizat Quran dari segi sains dan ilmu. Dari banyak kalimat-kalimat Quran, bahkan di setiap kalimat-kalimat Quran. Salah satunya adalah kata raja. Saya akan bahas nanti setelah kita jelaskan dulu tentang ada berapa sumpah di sini. Jadi yang pertama Allah bersumpah di bagian kedua atau di pertengahan surah At-Tariq ini, yang pertama dengan apa? Was-sama'i dzatir raja. Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan. Yang kedua jemaah rahmatullah, wal ardi dzatis sada. Allah bersumpah dengan bumi, wal ard, demi bumi, dzatis sada, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ingat kaidahnya, kalau ada sumpah berarti ada berita penting. Walau Masya Allah, ini berulang-ulang saya tegaskan, tidak ada perkara yang sia-sia di dalam Quran. Semua Quran ini dari awal sampai terakhir semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Tapi kalau sudah ada qasam, sudah ada sumpah, itu berarti ada sesuatu yang lebih utama, ada perkara yang amat sangat penting. Saya berulang-ulang mengingatkan jemaah, nanti kalau baca Quran sendiri lalu menemukan ada qasam, ada sumpah, jangan lewati, sebaiknya jangan lewati sampai kemudian menemukan yang mana jawab sumpahnya, yang mana jawabul qasam, berita penting yang Allah sampai bersumpah dengan makhluknya di surah tersebut. Yang mana berita pentingnya? Innahu laqawlun fasl. Allahu Akbar. Ternyata Allah bersumpah dengan dua kali sumpah di pertengahan surah At-Tariq ini untuk Al-Quran. Ya, Allah ingatkan kita bahwa Quran itu sesungguhnya dia Al-Quran. Iya Al-Quran. Innahu, ada apa dengan Quran? Laqawlun fasl. Benar firman Allah, perkataan Allah. Innahu laqawlun fasl. Quran itu adalah perkataan Allah, firman Allah yang merupakan pemisah antara hak dan batin. Jemaah rahmatullah, akhwat iman azanullah ya. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim rabbani dimanapun ya, semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan Allah dimanapun berada. Sebelum kita bercerita banyak bahwa Quran itu Allah tegaskan di surah ini, bahkan Allah bersumpah dengan dua kali sumpah. Was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Dua kali Allah bersumpah hanya untuk menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran yang saat ini kita baca, Quran yang saat ini kita tadabbur, Allahu Akbar. Yang di antara bentuk rahmat Allah, Allah turunkan Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh innahu laqawlun fasl. Dia adalah pemisah. Sebelum kita jelaskan ayat 13 ini atau jawabul qasam, berita penting yang dengannya Allah bersumpah dengan dua kali sumpah di ayat sebelumnya, kita sedikit ingin bahas tentang as-sama dzatir raja. Allah bersumpah
dengan langit yang mengandung hujan. Tadi saya katakan bahwa yang menarik di sini jamaah rahmatullah, Allah menamai hujan itu dengan ar-raja. Apa itu ar-raja? Ar-raja itu adalah sesuatu yang berulang-ulang atau sesuatu yang kembali dan berputar. Ar-raja, ruju'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Hujan itu disebut dengan ar-raja, sesuatu yang senantiasa kembali, berputar dan berulang-ulang. Dan ini menunjukkan mukjizat ilmiah, mukjizat Quran. Tadi pagi saya sempat mengecek jamaah rahmatullah, kapan kira-kira ilmuwan itu menemukan proses turunnya hujan, bagaimana air itu kemudian menguap, lalu kemudian setelah dia menguap dia menjadi awan, lalu kemudian Allah turunkan hujan. Hujan ini kemudian mengairi bumi Allah, lalu kemudian dari air hujan ini kembali menguap dan menjadi awan, lalu kemudian turun kembali menjadi hujan, dan seperti itu terus berputar-putar, berulang-ulang. Ternyata ilmuwan itu nanti di abad 17 baru mereka mengetahui, menemukan bagaimana terjadinya, bagaimana proses hujan itu ternyata dari penguapan air. Tapi ternyata Masya Allah, Quran dari abad ke-6, 1400 tahun yang lalu, Allahu Akbar, sudah menyampaikan mukjizat itu di ayat ini. Wassama'i dzatir raja. Demi langit yang mengandung hujan, dan hujan itu Allah namai dengan apa? Kan sering kalau hujan itu matar. Ternyata di ayat ini ar-raja. Allah sebut hujan itu adalah ar-raja, sesuatu yang senantiasa berputar, berulang-ulang atau kembali. Menunjukkan bahwa ternyata air yang Allah turunkan dari langit, kemudian dia menguap, lalu kemudian kembali ke langit, lalu kemudian turun ke bumi, lalu kemudian kembali ke langit, raja, berputar, berulang-ulang. Allahu Akbar. Itu baru satu dari sekian banyak mukjizat ilmiah sains yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak sedikit Masya Allah yang masuk Islam ketika mereka baca Quran dan menemukan bagaimana bukti mukjizat informasi ilmiah yang sudah disampaikan Quran. Salah satunya adalah bagaimana Allah mengatakan bahwa gunung-gunung itu yang menjadi pasak dari bumi Allah yang kuat tersebut. Wahiyya tamurru marras sahab. Ternyata gunung-gunung yang kita lihat kokoh tidak bergerak itu, kata Allah, sesungguhnya gunung-gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Dan ternyata Masya Allah, nanti beberapa tahun terakhir ini baru kemudian ilmuwan-ilmuwan itu menemukan bahwa ternyata memang ada pergerakan dari setiap gunung-gunung yang ada di atas muka bumi. Allahu Akbar. Poin kedua jamaah terhormat, wassama'i dzatir raja. Salah satu nikmat karunia terbesar Allah kepada umat manusia adalah dengan Allah menurunkan hujan dari langit. Allahu Akbar. Air hujanlah yang menghidupkan bumi ini setelah ia mati. Dengan air hujan ini, sebagaimana Allah tegaskan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, dengan rezeki yang Allah turunkan dari langit, yaitu hujan yang Allah turunkan dari langit, dengannya manusia minum. Seperti Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nahl, Quran surah 16 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Dialah Allah, bukan yang lain, yang telah menurunkan dari langit air bagi kalian manusia. Lakum minhu syarab. Dari air hujan yang Allah turunkan dari langit ini, kemudian yang kalian minum dengannya menjadi air minum bagi kalian. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Sebagaimana dengan air hujan selain yang kalian minum wahai manusia, selain yang kalian minum wahai manusia, dengan air hujan tersebut, dengan sebagiannya
menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kalian. وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. Coba bayangkan jemaah-jemaah kalau seandainya Allah tidak turunkan hujan. Allahu Akbar. Gimana mungkin makhluk di atas muka bumi ini bisa hidup? Allah karuniakan buah-buahan, zaitun, kemudian kurma, anggur, bahkan semua jenis buah-buahan itu hanya bisa akan kita dapatkan, kita rasakan setelah Allah turunkan hujan bagi umat manusia. Maka apakah selain Allah yang kita sembah? Padahal tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi dzatis sada. Yang kedua adalah Allah bersumpah dengan bumi yang memiliki tumbuhan. Kata as-sada' jama' dalam bahasa Arab artinya terbelah. Jadi kalau merujuk secara bahasa, demi bumi yang memiliki tumbuhan. As-sada' itu dalam bahasa Arab artinya terbelah. Karena bumi ini hanya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya ketika ia terbelah. Innahu laqaulun fasad. Selain bahwa ada yang kata ar-raja tadi jamaah dirahmati Allah menarik untuk kita tadabburi. Poin kedua yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan jamaah dirahmati Allah wa ta'ala nazallahu alaihi bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara dua sumpah yang Allah sebutkan di surah At-Tariq ini, was-sama'i dzatir raja, demi langit yang memiliki hujan atau mengandung hujan, yang dalam bahasa Arab disebut ar-raja, sesuatu yang berputar, berulang atau kembali. Wal ardi dzatis sada, dan bumi yang memiliki tumbuhan. Ada korelasi yang amat sangat dalam antara dua sumpah ini dengan jawabul qasam, dengan berita penting yang Allah tegaskan di ayat berikutnya. Apa itu? Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, benar-benar pemisah. Ada kesamaan antara hujan dengan Al-Quran, dan itu dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa permisalan wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang Allah karuniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalan wahyu dan ilmu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu seperti hujan. Allahu Akbar. Dan di ayat ini Masya Allah, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki hujan, dan Allah bersumpah dengan bumi hanya untuk menegaskan bahwa Quran itu adalah pemisah. Innahu laqaulun fasad. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar firman Allah pemisah antara hak dan batil. Bahwa antara qasam, sumpah yang Allah sebutkan dengan jawab sumpah itu memiliki kesamaan. Ada kesamaan antara hujan dengan Quran. Apa kesamaannya? Sebelum saya sebutkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatullah, di mana Nabi menyebutkan perumpamaan wahyu dan ilmu yang Allah karuniakan kepada Nabi itu seperti hujan yang Allah turunkan dari langit yang mengenai bumi. Pertama, jemaah rahmatullah, hujan itu di antara hikmah Allah turunkan hujan adalah membersihkan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah ke-8, Quran surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Bahwa dialah Allah, bukan yang lain, yang menurunkan hujan dari langit untuk mensucikan, membersihkan kandungan manusia.
Jadi Masya Allah, Quran itu satu apa? Hujan itu sebagaimana hujan itu membersihkan manusia dari kotoran-kotoran yang nampak, maka Quran juga membersihkan manusia dari kotoran-kotoran yang tidak nampak. Jadi satu persamaan hujan dengan Quran sama-sama membersihkan manusia. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin membersihkan fisik kita setiap hari, maka yang kita lakukan kita mandi. Sebagaimana siapapun yang ingin membersihkan dirinya, salah satu amalan yang diperintahkan Allah dan Rasul adalah sering membaca Al-Quran. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau hati kami ini sudah berkarat, najila'uha, bagaimana membersihkannya? Apa kata Nabi? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Di antara amalan untuk membersihkan diri, kata Nabi membersihkan hati yang sudah berkarat, kata Nabi, sering-sering membaca Quran dan mengingat kematian. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, di antara hikmah turunnya hujan, Allah turunkan hujan, Quran surah Al-Anfal, Quran surah 8 ayat 11, selain untuk membersihkan manusia, dan seperti itulah Quran juga untuk membersihkan manusia. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran ini kecuali mereka yang sudah dibersihkan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Allahu Akbar. Jadi memang ada anjuran Nabi supaya kita itu sesekali mandi dengan air hujan. Bahkan ulama menganjurkan orang yang kena santet, kena sihir, salah satu cara meruqyahnya adalah diruqyah ketika turun hujan. Karena ternyata, coba lihat surah Al-Anfal ayat 11, di antara manfaat faedah turunnya hujan, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang punya kebiasaan was-was, tidak rasa berlebihan ketakutannya, berlebihan kesedihannya, coba kalau turun hujan, lalu kemudian mandi dengan air hujan dan berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan, bersihkan gangguan syaitan dari dalam diri kita. Karena itu Allah sebutkan di ayat ini, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Nah, sebagaimana hujan itu hikmah, manfaatnya menghilangkan gangguan syaitan, seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu ketika orang membacanya, maka ia akan membersihkan, menjauhkan manusia dari gangguan syaitan. Apalagi? وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Allahu Akbar. Ini kalau setelah dengarkan ayat ini, Masya Allah, ini nggak mungkin larang lagi nih anak-anaknya untuk main-main hujan. Kecuali kalau lagi sakit ya. Karena ternyata Masya Allah, mandi dengan air hujan itu memiliki banyak manfaat. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat turunnya hujan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan hati-hati kalian wahai manusia. Allahu Akbar. Sebagaimana Quran itu sebagaimana air hujan itu meneguhkan hati-hati manusia, maka seperti itulah Quran. Sebagaimana Allah firmankan, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah kenapa Quran itu diturunkan Allah beransur-ansur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jemaah rahmat Allah, wa yutsabbita bihil aqdam. Di antara hikmah, di antara manfaat turunnya hujan kepada umat manusia untuk meneguhkan pendirian kalian wahai umat manusia. Dan seperti itulah Quran. Semakin orang itu berpegang teguh kepada Quran, semakin dia mentadabburi Quran, mengamalkan Quran, semakin Allah akan berikan keteguhan pendirian yang kuat dalam dirinya. Ini Masya Allah, kesamaan hujan dengan Quran. Quran itu menghidupkan bumi yang mati. Hujan itu menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati. Maka seperti itulah kadzalikal Quran. Seperti itulah Quran jemaah Allah. Tidak ada orang yang ikhlas, tidak ada orang yang berlapang dada, yang niatnya benar ketika dia baca Quran, kecuali Allah hidupkan dengannya hati-hati.
Allahu Akbar. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi pernah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagaikan hujan, kamathalil ghaib. Kamathalil ghaithil katsir, seperti hujan yang banyak yang bermanfaat, asaba arban. Seperti hujan yang banyak dari langit itu yang menimpa bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya bahwa dan seperti itu, coba perhatikan, orang ketika dengarkan Quran itu, setidaknya orang itu terbagi menjadi tiga. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah Allah permisalkan di hadis ini, bahwa ketika air hujan itu menimpa bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka setidaknya tanah itu terbagi menjadi tiga ketika kena air hujan. Yang pertama kata Nabi, ini yang paling baik. Ada orang, ada tanah ketika air hujan itu mengenai tanah tersebut, maka tanah itu menyerap dari air hujan tersebut, lalu kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan ini tanah yang paling baik. Seperti ada orang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, lalu kemudian ayat itu difahami, diserap, diamalkan, sehingga dari ayat yang dia pahami muncul amal yang baik yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini jenis manusia, kelompok terbaik manusia yang mendengarkan Quran. Seperti tanah yang subur, kena air, menyerap, lalu kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua kata Nabi SAW, ada tanah ajadib, ada tanah dia tidak bisa menyerap air, dia hanya bisa menampung. Tapi air yang genangan air atau air yang ditampung, walau tidak bisa diserap, air yang ditampung ini juga tetap bermanfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ini di bawah tingkatan kedua, setelah tingkatan yang pertama tadi yang menyerap lalu kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua tidak bisa menyerap, dia hanya menampung. Dia hanya menampung air tersebut, tapi air itu juga bermanfaat bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan untuk diminum. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada manusia seperti ini, ada hati manusia seperti tanah. Apa itu? Kata Nabi, innama hiya qay'anun la tumsiku ma'an. Ada jenis tanah yang tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menyerap air. Dan ada hati-hati seperti itu, tidak bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air, sehingga kemudian tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Jadi ada tiga tingkatan manusia itu ketika tanah itu ketika kena air, dan seperti itulah hati-hati manusia ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada manusia, ada hati-hati manusia seperti tanah yang subur, menyerap setiap ayat-ayat yang diturunkan Allah, petunjuk-petunjuk Nabi, lalu kemudian tanah yang subur itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Yang kedua, ketika perumpamaan kedua manusia ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Nabi, seperti tanah yang tidak bisa menyerap, tapi dia bisa menampung, sehingga genangan air itu masih bermanfaat bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Dan yang paling buruk, ada orang yang ayat Allah tidak bermanfaat bagi dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tak yubsiruna biha. Seperti apa mereka? Seperti tanah yang tandus, kering, tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Ini baru sampai di dua sumpah jamaah dan menghubungkannya dengan jawabul qasam, jawab sumpahnya.
Segitunya faedah yang kita dapatkan dari surah At-Tariq ini. Innahu laqawlun fasl. Perkara penting, hal penting yang dengannya Allah bersumpah dengan dua kali sumpah, was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada, adalah penegasan dari Allah bahwa sesungguhnya Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Quran inilah pemisah antara hak dan batil. Innahu laqawlun fasl. Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pemisah antara iman wal kufur, iman dan kekufuran. Innahu laqawlun fasl. Quran yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditolak, didengarkan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan mereka saling mengajak satu sama lainnya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Innahu laqawlun fasl. Dialah yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dijauhkan Allah dari kebatilan, barang siapa yang ingin diterangkan Allah seterang-terangnya di hadapannya antara iman, kufur, hak, batil, jangan pernah melepaskan Quran dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Kapan manusia zaman dirahmati Allah sudah jauh dari Quran, tidak ada baca Quran, tidak ada ikut kajian Quran, tafsir Quran, tidak ada tadabbur Quran, tak pernah sejenak memberikan waktu untuk merenungi, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia jauh dari petunjuk Quran, tidak mendengarkan petunjuk hidayah Al-Quran, maka dijamin dia akan sulit membedakan antara hak dan batil. Dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 45. Coba dengarkan baik-baik ayat ini. Quran surah Al-Isra ini menguatkan apa yang Allah tegaskan di ayat 13 surah At-Tariq ini, bahwa Quran itu pemisah. Kalau engkau ingin dijauhkan Allah dari kekufuran, perhatikan petunjuk Allah yang Allah turunkan di dalam Quran ini. Kalau engkau ingin diterangkan Allah, diberikan furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Dimampukan Allah untuk membedakan antara hak dan batil. Iqra. Perbanyak baca, tadabbur, menghayati ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Di ayat yang lain, Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat 45, Allah menguatkan bahwa Quran itu benar-benar pemisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an, jika engkau sudah membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau sudah sungguh-sungguh baca Quran, apa yang Allah berikan? Wa idza qara'tal Qur'an, kalau engkau sudah baca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allahu Akbar. Innahu laqawlun fasl. Quran itu pemisah, dan kata Allah di Quran surah Al-Isra yang barusan kita baca, wa idza qara'tal Qur'an, dan jika engkau sudah baca Quran, kami akan jadikan antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura, dinding hijab pemisah antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini jamaah rahmat Allah, akhwata liman Allah ma'ajmain, di antara sebab Allah jadikan Quran ini Quran pembeda bagi kita. Allah jadikan Quran yang kita tadabburi, yang kita baca ini al-fasl, pemisah antara hak dan batil. Yang dengannya Allah mampukan kita, Allah terangi hati kita, Allah terangi manusia untuk melihat yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Allah mampukan kita mengikuti yang hak dan Allah mampukan kita menjauhi yang batil. Dari dulu zaman sampai hari ini, coba perhatikan. Metode orang kafir itu sama. Melemahkan umat Islam itu dari dulu sampai hari ini itu sama. Apa itu? Mereka tahu bahwa untuk menghadapi umat Islam secara fisik ini bukan perkara mudah. Kenapa? Umat Islam kalau berjihad di jalan Allah cari mati, sementara mereka berperang untuk cari hidup. Maka salah satu yang mereka lakukan dari dulu, dari masa Nabi Muhammad ketika Quran itu dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah tidak usah perangi umat Islam, cukup jauhkan mereka dari Quran, jangan sampai mereka mendengarkan Quran, jangan sampai mereka menjadikan Quran sebagai panduan hidup. Itu saja. Karena kalau mereka sudah dijauhkan dari Quran, kalau mereka sudah tidak mendengarkan Quran, maka mereka tidak akan bisa lagi membedakan yang mana yang putih, yang mana yang hitam, yang mana yang batil, yang mana yang hak, yang mana petunjuk, yang mana kesesatan, yang mana iman, yang mana kufur. Itu akan sulit. Kalau mereka sudah berhasil dijauhkan dari Quran, kalau mereka sudah berhasil dibuat tak lagi mendengarkan Quran. Dalam Quran surah Fussilat ayat 26, Allah menjelaskan kepada kita jamaah rahmatullah apa yang dilakukan Abu Jahal, apa yang dilakukan Al-Walid bin Mughirah supaya menjauhkan manusia itu dari mendengarkan Quran. Karena mereka tahu kalau sudah sampai mereka mendengarkan Quran, mereka pasti akan tergentar hatinya. Al-Walid bin Mughirah itu kan tahu sebenarnya bahwa Quran yang dibaca Nabi Muhammad itu bukan syair. Itu bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair. Apalagi kalau ingin mengatakan bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu perkataan dukun. Wala biqauli kahin. Panjang ceritanya. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu kan sastrawan terbaik di tengah-tengah Quraisy. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy itu meminta dia agar mendatangi Nabi Muhammad, coba mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian memberikan komentarnya. Itu yang dibaca Muhammad, benar nggak firman dari Allah? Apa yang terjadi? Datang Al-Walid bin Mughirah mendatangi Nabi Muhammad, minta dibacakan beberapa ayat dari Quran. Dan saat itu dia tahu bahwa yang dibaca Nabi Muhammad itu bukan syair, karena dia adalah penyair terbaik di Quraisy saat itu. Akan tetapi dia memilih untuk mendustakan Quran yang dia dengarkan saat itu. Dan ketika dia pulang ditanya oleh Abu Jahal, bagaimana pendapat? Apa kata dia? Wallah, demi Allah, inna liqaulihi alladhi yaqul halawah. Sesungguhnya saya bersumpah demi Allah, itu yang diucapkan Muhammad benar-benar ucapannya itu sangat manis. Wa inna alaihi latalawah. Ucapannya itu memiliki talawah. Apa itu talawah? Kenikmatan, baik, dan ucapannya itu mudah sekali diterima oleh jiwa. Dan terus menyanjung Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Jahal mengatakan, jangan-jangan ente juga sudah tersihir wahai Al-Walid bin Mughirah. Sampai akhirnya mereka memutuskan jamaah rahmat Allah, apa? Jangan pernah mendekat dengan Nabi Muhammad dan jangan pernah mau mendengarkan ucapannya atau bacaan-bacaan Nabi Muhammad, karena kalau tidak engkau sampai mendengarkannya engkau akan tersihir. Dan ucapan mereka ini Allah abadikan dalam Quran surah 41, Quran surah Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Coba lihat. Ini dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tipu daya, salah satu cara yang dilakukan musuh-musuh Allah adalah menjauhkan manusia dari Quran. Dan berkatalah orang-orang kafir, Quran surah Fussilat ayat 26,
Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan pernah mau mendengarkan Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlimun. Sebaliknya, buatlah kegaduhan. Jadi jangan heran kalau kemudian tiba-tiba saat ini kita lihat ada di Swedia yang membakar Quran, kemudian ada yang menginjak Quran. Jamaah dirahmati Allah. Dari dulu, dari awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, sudah ada pendahulu-pendahulu mereka yang melakukannya, yang berusaha membuat kegaduhan dengan Quran. Coba baca Quran surah 41 Fussilat ayat 26. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan pernah mendengarkan Quran dan buatlah kegaduhan dengannya supaya agar kamu dapat mengalahkan mereka, yaitu orang-orang beriman. Akan tetapi Masya Allah, apakah dengan mereka membakar Quran, apakah mereka dengan menghina Quran, apakah mereka dengan memperolok-olok Al-Quran, agama Allah akan padam? Demi Allah tidak. Karena ini dijawab Allah di ayat berikutnya. Wala wa ma huwa bil hazl. Quran itu Masya Allah. Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Dari awal surah sampai surah yang paling terakhir. Ada berapa surah dalam Quran? Ada 114 surah dalam Quran. Dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Tidak ada senda gurau di dalam Quran. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam Quran. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. La raiba fihi. Dari awal surah sampai surah terakhir tidak ada keraguan akan setiap informasi, kebenaran, wahyu, perintah, larangan yang Allah sebutkan, yang Allah turunkan dalam surah, dalam Al-Quran ini. Wa ma huwa bil hazl. Kalau tidak percaya bahwa di dalam Quran ini tidak ada yang sia-sia, coba sesekali kau tadabburi. Coba sesekali perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa bahwa ada kekurangan dalam Quran ini tantangan dari Allah. Kalau merasa bahwa ada kekurangan, ada celah di dalam Quran ini, coba sebutkan di mana celahnya. Silakan kalian cari, ya. Sampai kapanpun tidak akan menemukan ada sesuatu yang kontradiksi di dalam Quran. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nisa, Quran surah keempat ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka yang meragukan Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka yang menolak Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran. Atau bahkan apakah mereka umat Nabi Muhammad yang selama ini Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, tidakkah mereka sejenak mentadabburi, memperhatikan, merenungi ayat-ayat Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Seandainya Quran ini bukan datang dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran ini bukan datang dari Allah, pasti ada banyak celah, ada banyak pertentangan yang mereka temukan di dalam Quran. Tapi coba lihat, dari sekian banyak orang yang mencari celah Al-Quran, malah sebagian di antara mereka yang mendapat hidayah. Karena Masya Allah, ketika mereka cari kekurangan Quran, malah dia menemukan keajaiban, keagungan, kebesaran, kemuliaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya takutkan jemaah rahmat Allah, kita yang muslim dari lahir, malah yang hampir tidak pernah mentadabburi, memperhatikan, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pernah merasakan keajaiban, kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa bil hazl. Ya, Quran ini tidak ada yang tidak bermanfaat. Quran ini tidak ada senda gurau di dalamnya. Tidak ada main-main. Tidak ada yang tidak penting dalam Quran. Kenapa? Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah tegaskan dalam Quran surah Hud ayat 1, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatu. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menemukan celah di dalam Quran, kurangan dalam Quran, bisa menemukan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam Quran, sementara Quran itu kata Allah, Kitabun uhkimat ayatu, adalah kitab panduan yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Jadi nggak sembarangan pemilihan ayat ini. Dan Masya Allah, coba jalan dari Allah. Sayangnya memang karena keterbatasan waktu dan kemudian eh, kebanyakan yang ikut tadabbur kita ini adalah yang tidak bisa bahasa Arab. Saya ingin mengatakan bahwa semakin kita banyak ilmu alat, faham nahu dan sharaf, ya, kemudian bisa bahasa Arab, Allahu Akbar, semakin terasa kedahsyatan keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap pembahasan dalam suatu surah itu memiliki korelasi dengan pembahasan sebelumnya. Bagaimana satu ayat dengan ayat berikutnya itu, Allahu Akbar. Satu surah saja ini bisa butuh waktu yang lama untuk kemudian kita mentadaburi setiap ayat-ayat Allah dan mengambil hikmah, pelajaran, ibrah, hidayah dari setiap ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya, kata Allah, Quran ini penyusunan ayatnya yang begitu rapi. Allahu Akbar. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Selain ayat-ayatnya yang begitu rapi tersusun, Quran ini Masya Allah, yang kemudian kata Allah, Quran ini penjelasannya begitu detail, begitu rinci. Thumma fussilat. Siapa yang mendetailkannya? Siapa yang menyusun ayatnya begitu rapi? Min ladun hakimin khabir. Dia Allah yang maha bijaksana. Allahu Akbar. Lagi maha teliti atas segala sesuatu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Allahu Akbar. Allah tutup dengan berita gembira, busyra kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berita gembiranya? Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang kafir itu akan terus senantiasa melakukan makar tipu daya dari dulu sampai hari ini. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka yang memusuhi agama Allah. Apa yang mereka lakukan? Yakiduna kaida. Kalau belajar bahasa Arab, yakiduna ini adalah kata kerja fi'il mudhari' yang menunjukkan perbuatan sekarang dan akan datang. Apa artinya? Innahum yakiduna kaida. Sebagaimana mereka di masa Nabi Ibrahim melakukan tipu daya, yang membenci kebenaran, memusuhi nabi-nabi Allah, memusuhi mereka yang menyebarkan kebenaran, menyebarkan agama Allah di atas muka bumi Allah, maka sampai hari ini mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tipu daya. Nah, innahum yakiduna kaida, sebagaimana di masa Musa alaihissalam, Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya melakukan tipu daya, maka hari ini juga mereka yang memusuhi agama Allah juga akan mengikuti hal yang sama. Yakiduna kaida. Apalagi? Mereka yang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahum yakiduna kaida. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka yang memusuhi agama Allah di masa Nabi itu melakukan tipu daya. Tipu daya apa yang mereka lakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Quran surah Al-Anfal, Quran surah ke-8 ayat 30, Allah menjelaskan tipu daya orang-orang kafir di masa Nabi.
Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir Quraisy itu memikirkan tipu daya terhadap wahai Muhammad. Apa yang mereka inginkan? Liyuthbitu, menangkap Nabi Muhammad. Jadi salah satu tipu daya maka yang mereka pikirkan adalah menangkap Nabi Muhammad. Yang kedua, au yaqtulu, yang mereka pikirkan kalau tidak ditangkap, yang kedua adalah dibunuh. Yang ketiga, au yukhriju, atau mengeluarkanmu dari kota Makkah. Ingat baik-baik, ditangkap, ditangkap atau dipenjara, dibunuh, diusir, dikeluarkan dari kota Makkah. Tapi kemudian setelah itu Allah menghibur Nabi Muhammad. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merasa bertipu daya, padahal tipu daya Allah jauh lebih dahsyat. Wallahu khairul makirin. Karena setelah mereka memikirkan tipu daya mereka terhadap Nabi, ingin ditangkap, dibunuh atau dikeluarkan, lalu sampai kemudian muncul ide di tengah-tengah mereka, dan ternyata ide itu berasal dari setan yang ikut hadir di tengah-tengah mereka. Apa tipu daya mereka? Mereka sepakat untuk mengepung rumah Nabi Muhammad yang dilakukan oleh 40 pemuda dari kabilah yang berbeda-beda, dari semua kabilah yang ada di tengah Quraisy. Untuk apa? Mereka mengumpulkan pemuda dari kabilah, dari semua kabilah, mengepung rumah Nabi Muhammad dan bersamaan membunuh Nabi Muhammad supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut atas kematian Nabi Muhammad. Wa yamkurun, itu tipu daya mereka. Wa yamkurullah. Tapi mereka lupa bahwa Nabi Muhammad dibersamai oleh Allah dan tipu daya Allah jauh lebih dahsyat. Sehingga ketika mereka mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah dirahmati Allah, ingin membunuh Nabi Muhammad keluar dengan aman, bahkan sempat menaruhi pasir di kepala mereka. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Saya mengatakan jamaah dirahmati Allah, sebagaimana pembenci agama Allah sampai kapanpun, hari ini, besok, tahun depan, ya, sampai kapanpun juga akan melakukan hal yang sama. Yakiduna kaida. Kalau tidak menangkap mereka yang menyuruh kepada agama Allah, mereka bunuh. Kalau tidak bisa dibunuh, mereka diusir, dikeluarkan dari negeri ini. Tapi selanjutnya Allah memberikan berita gembira, pelipur lara. Wa aqidu kaida, dan aku buat tipu daya. Sebagaimana mereka berbuat makar, tipu daya, maka kata Allah, aku juga akan membuat tipu daya, menghancurkan tipu daya mereka. Dan Allah tutup surah ini, jamaah terhormat Allah, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa, beri mereka penangguhan sedikit, karena setelah waktu yang singkat ini mereka akan dibinasakan, dihancurkan Allah sebagaimana musuh-musuh Allah, orang-orang yang menentang kebenaran dari umat-umat sebelumnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Wahai umat Nabi Muhammad, jangan bersedih kalau engkau melihat orang yang memusuhi agama Allah, melenggang, bahkan yang memperolok-olok syariat Allah, memusuhi agama Allah, menangkapi, menzalimi orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Jangan bersedih. Famahilil kafirin, mereka tidak akan pernah tersenyum selama-lamanya. Famahilil kafirin, mereka tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Famahilil kafirin, mereka tidak akan pernah berkuasa selama-lamanya. Famahilil kafirin, sejenak saja, beri mereka waktu untuk bersenang-senang. Amhilhum ruwaida, karena setelah waktu yang Allah tentukan kepada mereka, Allah akan turunkan kehancuran, kebinasaan bagi mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, surah yang singkat ini, At-Tariq, ini sudah memberikan kita banyak pelajaran, khususnya bagian kedua dari surah At-Tariq. Bagaimana Allah menegaskan bahwa Quran itu adalah pemisah. Barang siapa yang Allah ingin pisahkan dari kekufuran, jangan pernah
lepaskan hidup dari Quran. Siapapun yang Allah ingin jadikan dalam dirinya Quran, di tengah keluarganya Furqan, pembeda antara hak dan batil. Hidupkan Quran di tengah keluarga kita. Ajarkan Quran kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan keturunan kita. Sebagaimana Masya Allah, jangan pernah bersedih melihat apa yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW saat ini. Dan jangan kemudian bergabung dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah cuma karena melihat mereka lebih kuat, mereka yang lebih senang. Kenapa? Amhilhum ruwaida, itu hanya sementara, Allah berikan penangguhan kepada mereka. Mereka bertipu daya dan Allah juga sedang bertipu daya untuk membinasakan mereka. Dan mudah-mudahan surah ini sudah menjadi pengingat bagi saya, mengingat bagi kita semuanya untuk senantiasa sabar, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dan semoga Allah tidak mencabut nikmat Quran yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jamaah rahmat Allah. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr, kemudian kita baca doa kafaratul majelis, dan setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin. Sepertinya ada pertanyaan di kolom chat. Bisa Ya, dibantu dibacakan. dibacakan ya Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Bu Emi. Bismillah. Mohon bertanya Pak Ustadz, kalau ada seseorang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Masya Pak Ustadz. Allah. Ya, salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah karuniakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan orang yang bermimpi dengan Nabi, itu nikmat, itu karunia. Dan tidak sembarang orang Allah beri nikmat karunia bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu munajat kami, salah satu doa kami yang sampai saat ini belum diijabah oleh Allah adalah Allah karuniakan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW walau hanya dalam mimpi. Dan insya Allah tidak pernah pesimis, tidak pernah berputus asa untuk memohon meminta. Semoga sebelum dimatikan diwafatkan Allah karuniakan bertemu, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Orang yang bertemu dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi SAW, dia pasti bertemu dengan Nabi. Karena satu-satunya manusia, iblis itu, syaitan, tidak bisa memiripkan dirinya dengan Nabi, hanya Nabi Muhammad. Setan itu hati-hati. Setan itu bisa memiripkan dirinya dengan bapak kita, dengan ibu kita, dengan anak kita, lalu datang dalam mimpi dan bisa jadi menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Maka hati-hati kalau ada orang bermimpi bertemu dengan orang tuanya lalu menyuruh melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan agama. Itu jelas pasti itu bukan dari orang tua, itu datang dari syaitan. Tapi perlu kita ketahui bahwa syaitan itu tidak bisa memiripkan dirinya dengan Nabi. Ingat ya, tidak bisa memiripkan dirinya dengan Nabi, tapi bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Ya. Dalam mimpi tiba-tiba ada yang mengaku sebagai Nabi. Nah, tinggal kemudian dari mana kita tahu bahwa dia Nabi atau tidak? Disinilah pentingnya mengenali ciri fisik Nabi. Kalau yang dilihat dalam mimpi mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri fisik Nabi, berarti insya Allah Anda sudah bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian ada yang mengaku Nabi dalam mimpi kita, tapi tidak dan pasti kalau dia bukan Nabi, tidak mungkin dia memiripkan dirinya dengan Nabi. Karena setan itu tidak akan pernah bisa memiripkan dirinya dengan Nabi, tapi bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Maka kalau kemudian yang mengaku Nabi itu tidak sesuai dengan syama'il, dengan ciri-ciri fisik Nabi, berarti itu bukan Nabi. Itu setan yang mengaku-ngaku, tapi tidak bisa memiripkan dirinya dengan Nabi, tapi mengaku-ngaku. Contohnya, dalam mimpi
bertemu dengan seorang kakek-kakek bungkuk mengaku dirinya Nabi, panjang janggutnya sampai di tanah, putih, rambutnya putih, dan mengaku dirinya Nabi. Maka 100% saya katakan itu bukan Nabi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat yang pernah memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu ciri-ciri fisik. Nabi Muhammad itu man ra'ahu badihatan, barang siapa yang pertama kali memandang fisik wajah Nabi, ia akan takjub dengan wibawa yang ada dalam fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu memberikan kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi Masya Allah, kalau ada yang pernah bertemu dengan Nabi, itu nikmat, itu karunia. Tinggal dilihat apakah kemudian yang dilihat dalam mimpinya itu mirip dengan ciri-ciri Nabi. Kalau mirip, maka tersenyumlah berbahagia. Allah telah karuniakan bermimpi dengan Nabi. Tapi kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik Nabi SAW, maka itu cuma setan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada yang mengatakan, kira saya bertemu dengan Nabi Muhammad, terus ciri-cirinya bagaimana? Mirip persis 90% dengan Ustaz Umar Makkah. Jelas itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Allah berikan kesempurnaan fisik yang siapapun yang memandangnya akan takjub dengan keindahan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Silakan, tafadhol. Berarti penting ya Pak Ustadz untuk mengenali ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Betul, betul. Tingginya seperti apa, fisiknya seperti apa, rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, wajahnya seperti apa, itu penting untuk diketahui. Karena dari situ, Masya Allah, jemaah dirahmati Allah, kita bisa mengetahui, memperkirakan kira-kira seperti apa Nabi SAW. Karena beberapa kasus di daerah juga mendatangi saya, Ustadz, saya bermimpi bertemu dengan Nabi. Saya langsung tanya, coba sebutkan ciri-ciri Nabi yang dilihat dalam mimpinya. Ustadz, saya lihat Nabi itu panjang, janggutnya putih semua. Saya langsung katakan, itu bukan Nabi. Karena Nabi jumlah ubannya yang ada di janggut dan di rambutnya hanya sekitar 20 helai saja. Jadi kalau mengatakan janggutnya putih semua, itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bu Emi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, Mbak Dede, Ibu Fauzia mungkin, atau Mbak Ike, Mbak Lina, Mbak Rinjani, silahkan. Ya, silakan. Jika tidak ada, mengingat waktu asar di Bone lebih cepat dari waktu asar di Jakarta. Baik, ini sepertinya tidak ada. Ya. Jika tidak ada lagi, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, dan saya mengajak kepada semua jemaah yang masih bergabung, mari aminkan doa ini. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang Allah akan ijabah doa-doa kita. Bagi siapapun yang hadir, atau untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, termasuk untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang saat ini sedang Allah uji, dan mereka sudah mempertahankan negeri mereka, tapi tak hanya mempertahankan negeri mereka, tapi juga mempertahankan kiblat pertama kaum muslimin, kehormatan umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Mari kita mulai doa kita dengan sama-sama beristighfar kali. Selanjutnya silakan diaminkan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما ولا غما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Engkau yang maha melihat setiap kondisi kami, ya Allah. Engkau yang maha mendengarkan doa-doa munajat permohonan kami saat ini, ya Allah. Engkau yang lebih dekat perhatiannya kepada kami dari urat nadi kami, ya Allah. Jangan biarkan kami bubar, menutup, meninggalkan majelis ini, ya Allah. Kecuali siapapun yang hadir di majelis ini, bersihkan mereka dari dosa-dosanya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikan perjumpaan kami denganmu kelak, ya Allah. Engkau telah bersihkan kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan biarkan kami menutup majelis ini, Allah, kecuali siapapun di antara jamaah majelis Ta'lim Rabbani, sahabat, kerabat, jamaah majelis Ta'lim Rabbani yang saat ini sedang bersedia, saat ini sedang kesulitan, yang saat ini dalam kegundahan, ya Rahman ya Rahim. Cabut kesedihan mereka, ya Allah.
Angkat rasa takut mereka ya Allah, berikan jalan keluar atas setiap kesulitan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman wa la alamat. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali siapapun di antara kami yang saat ini sedang Engkau uji dengan penyakit ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Jadikan ujian penyakit yang Kau timpakan kepada mereka pembersih, pensuci, penggugur atas setiap dosa-dosa kami yang telah lalu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi asma'ikal husna an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a adhanina wa humumina wa gumumina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma rizqna tilawat al-Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya Allah, setelah Engkau karuniakan kami nikmat Quran, Engkau terangi hati kami, dada kami dengan cahaya Quran. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut nikmat Quran dari dalam dada kami. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada keturunan kami, cucu-cucu kami, ya Allah, anak-anak kami, Allah, untuk menjadi ahlul Quran, mampukan mereka untuk senantiasa membaca Quran, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di pagi dan di petang hari. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madlumina fil aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fil Quds. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzati al-'Izza. Allahumma ansurhum nasran aziza. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم وأتم جائعهم يا أرحم الراحمين. Ya Allah, saudara-saudara kami di Gaza, mereka sudah 8 bulan kesulitan ya Allah, bahkan hanya untuk mencari makanan mengganjal perut mereka. Ya Allah, saudara-saudara kami di Gaza tak hanya mempertahankan negeri mereka, tapi juga mempertahankan kiblat pertama kami kaum muslimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah atas kelalaian terhadap saudara-saudara kami. 40.000 lebih saat ini yang telah gugur syahid di antara mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Na'budu wa Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Segerakan pertolonganmu untuk saudara kami di Palestina. Segerakan pertolonganmu ya Allah untuk saudara kami yang ada di Gaza. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mereka tidak punya penolong kecuali Engkau ya Allah. Mereka tidak punya pelindung kecuali Engkau. Wahai Tuhan kami yang maha perkasa. Wahai Tuhan kami yang maha penyayang. Wahai Tuhan kami yang maha mendengar jeritan tangisan hamba-hambanya yang beriman. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kajian tadabbur siang ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Sampai berjumpa di kajian tadabbur yang akan datang ya di Rabu mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari.